Sesudah 20 tahun dengan pelayanan yang begitu sulit, tetapi Sittistad masih begitu bersemangat dalam hidupnya dan tetap penuh humor. Tidak ada sifat pesimis dan kejenuhan. Ia hanya tahu kasih kepada Tuhan dan ketaatan. Ia melaksanakan apa yang ia ajarkan, semua yang ia alami, ia penuh keberanian dan tetap bersukacita. Petualangan yang paling besar di dalam kehidupannya masih ada di depannya. Ini dimulai pada waktu Sittistad sedang berjalan-jalan di Liverpool pada tahun 1908. Ia tertarik oleh satu poster undangan untuk menghadiri satu kebaktian kebangunan rohani. Stad tersenyum pada waktu ia membaca poster tersebut. Kanibal memerlukan misionaris. Ia berpikir mungkin ada maksud tertentu di belakangnya untuk memanggil misionaris. Ia lalu menanyakan pada dirinya sendiri, siapa kira-kira yang memasang poster seperti ini? Ia membaca lagi, seorang misionaris yang melayani di Afrika, yaitu Dr. Karl Kuhm, menyampaikan pengalamannya dari perjalanannya melintasi Afrika. Sekarang ini Stad tertarik sekali dan menghadiri kebaktian dari orang Jerman ini. Ia menulis, Karl Kuhm melintasi Afrika dan bercerita tentang pengalamannya. Di jantung Afrika ada suku-suku yang belum pernah mendengarkan Injil. Penjelajah sudah ada di daerah ini, pemburu besar, orang Arab, pedagang, pegawai negeri dan maha guru ada. Tetapi belum pernah datang orang Kristen yang menceritakan tentang Tuhan Yesus. Waktu saya mendengar ini, saya merasa sungguh malu. Saya pikir, mengapa orang Kristen belum pernah masuk ke daerah ini? Tuhan menjawab, mengapa engkau tidak pergi? Tidak akan ada dokter yang akan mengizinkan saya pergi. Tuhan berkata kepada saya, apakah aku bukan dokter yang terbaik? Apakah aku tidak sanggup menopang dan menolong kamu? Apakah aku tidak sanggup melindungi engkau? Sekarang ini tidak ada pertimbangan lain. Aku harus taat pada panggilan Tuhan. Bagaimana ini bisa terjadi? Stad tidak memiliki uang, sekarang usianya hampir 50 tahun, dan kesehatannya cukup parah. Bagaimana ia bisa bertahan dengan hawa tropika di Afrika? Tetapi Stad tidak bisa lupa panggilan Dr. Kuhm dengan penuh hasrat, dengan hati yang berkobar, dan dengan pengetahuan yang besar. Dr. Kuhm menyampaikan bebannya tentang kemajuan agama lain yang begitu cepat di daerah ini, dan orang Kristen harus berjuang mendirikan satu benteng firman Tuhan untuk menahan kemajuan agama lain. Untuk ini dibutuhkan beberapa stasiun misi di Sudan, bagian selatan, dan di Kongo. Stad menunjukkan satu rancangannya kepada beberapa orang pebisnis. Ia merelakan diri untuk pergi, walaupun ada banyak pertimbangan dari pihak lain. Tetapi kemudian sekelompok pebisnis mendirikan satu panitia untuk menolong melaksanakan rencananya. Panitia minta satu persyaratan. Dokter dari Stad harus menulis satu surat keterangan yang menyatakan bahwa Stad cukup sehat, hidup di daerah tropis. Tetapi dokter tidak mengizinkan Stad pergi. Stad menulis, terlalu banyak kasih, terkadang sama bahaya dengan banyak kebencian. Panitia berjanji mereka akan setuju kalau saya berjanji. Saya membatasi perjalanan saya hanya sampai kota Khartoum dan tidak lebih jauh ke arah selatan. Mereka takut saya tidak akan kembali lagi karena dokter sudah menjelaskan saya tidak akan kembali kalau saya maju melewati Khartoum. Pada waktu saya menolak usul mereka, mereka tidak setia lagi mensponsori saya. Mereka menarik uang yang dijanjikan dahulu dan menolak memberi apa yang sudah dijanjikannya. Sekarang ini, Stad tidak mempunyai dukungan finansial. Dokter sudah mengatakan bahwa kondisi kesehatannya tidak memungkinkannya untuk pergi. Panitia sudah tidak mempedulikannya lagi, tetapi ia yakin bahwa ia terpanggil oleh Tuhan. Sekarang ia harus berbuat apa? Ia sudah mempertaruhkan semua, karir di Inggris, warisan yang ada di China. Sekarang ini apa ia masih bisa memberi? Ia menulis kepada panitia, tidak ada obat untuk mengatasi kecanduan main judi. Sama saja mengendalikan kecanduan seseorang yang menyerahkan hidupnya seutuhnya untuk Tuhan. Bapak-bapak yang terhormat, Tuhan memanggil saya untuk pergi, dan saya akan pergi. Saya akan berjuang di negeri yang tidak dikenal. Andai kata saya tidak bisa melakukan apa-apa, biar kuburan saya masih berbicara dan memanggil orang muda supaya mereka taat kepada Tuhan. Sittistad melanjutkan suratnya, seseorang yang kehilangan nyawanya karena Injil dan demi aku akan mendapatkannya kembali. Tetapi bagaimana ia bisa melakukan semuanya ini tanpa uang?
Meskipun demikian, Stat tetap menantikan semua dari Tuhan. 20 tahun kemudian, kebenaran dari paragraf terakhir suratnya terbukti tergenapi. Karena itu, nantikanlah kisah selanjutnya.